العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kapal selam timbul tenggelam di lautan dalam. Kalau orang Islam tak semangat jawab salam, berarti dia bukan orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadratul mukarramin wal mukarramat yang sama-sama kita muliakan, orang-orang tua kita, para alim ulama, tokoh masyarakat, para asatiz wal asatidah. Alhamdulillah hadir pada pagi hari ini Ustaz Abu Ghazza dan Ustaz Abdul Latif, mungkin dalam perjalanan, yang sama-sama kami muliakan, orang tua kita Ayahanda Haji Abdul Wahab Madiun, serta orang-orang tua kami yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hadirin wal hadirat, sahabat, para sahabat dari Biker Subuhan, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat. Insyaallah kita semua akan dihindarkan dari virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera melenyapkan virus corona dari dunia ini, insyaallah. Para pejuang subuh nongsa juga, para sahabat pejuang subuh nongsa, apa kabar semuanya? Cuma 3 orang. Lebih semangat nih nampaknya Biker Subuhan, subhanallah, menembus hujan ya. Saya berpikir tadi malam ini hujannya rintik-rintik, makin lebat, subhanallah. Subuh makin hilang ya hujannya, subhanallah. Allahumma shayyiban nafi'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hujan ini berkah bagi kita. Hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semuanya yang hadir pada pagi hari ini insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta semua pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada pagi yang penuh berkah ini insyaallah. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati jamaah rahimakumullah. Terima kasih kepada Biker Subuhan yang telah sudi hadir di masjid kami, di Masjid Al-Muttaqin, Kampung Melayu Batu Besar. Minggu yang lalu baru saja milad 1 tahun ya, subhanallah. Jalan-jalan ke Tanjung Uban, naik perahu dengan Pak Ahmad. Saya ucapkan milad kepada Biker Subuhan, semoga istiqomah sampai akhir hayat.
jalan-jalan ke jembatan Barelang. Pantun lagi, orang Melayu harus berpantun. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Abu Ghazah. Naik mobil dengan Pak Akbar. Kepada biker subuhan dan PSN kami ucapkan selamat datang di Masjid Al-Muttaqin, Kampung Melayu, Batu Besar. Alhamdulillah, sekali lagi ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita dapat bersama-sama bersilaturahim di Masjid Al-Muttaqin, Kampung Melayu, Batu Besar, antara biker subuhan dan pejuang subuh nongsa atau PSN. Kita kalau tidak salah beberapa bulan ataupun setahun yang lalu, ya, hampir setahun, kita pernah bersama-sama bersilaturahim dalam rangka subuh akbar di Barelang, ya, di Rempang, ya, di Jembatan 4. Ya. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama kembali di sini, di Kampung Melayu Batu Besar. Inilah kampung kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Kita ucapkan juga selamat milad. Semoga makin tambah besar biker subuhan, makin tambah banyak pengikutnya, makin besar syiarnya untuk mengajak orang-orang untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati jamaah rahimakumullah. Begitu juga kami di Pejuang Subuh Nongsa PSN. Alhamdulillah kami sudah berkeliling ke masjid-masjid di kota Batam ini sudah lebih dari 1 tahun, sekitar 138 masjid, ya, 138 masjid yang sudah kami kelilingi, termasuk masjid ini pagi ini. Alhamdulillah sudah sampai juga ke belakang Padang. Hebatnya PSN bisa sampai belakang Padang, kalau biker subuhan tak bisa karena motornya tinggal nanti di Sekupang, kecuali ada jembatan, ya. Alhamdulillah, kenapa kita berkeliling ke masjid-masjid? Subhanallah, ya, untuk mengajak kaum muslimin dan muslimat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena sholat subuh itu sholat yang sangat mulia, penuh dengan keutamaan. Jangankan sholat subuhnya 2 rakaat saja, kita laksanakan 2 rakaat sebelum subuh, yaitu sholat sunnah. Mau sholat 2 rakaatnya sholat qobliyah fajar, ataupun sholat 2 rakaatnya sholat sunat tahiyatul masjid, ya, insya Allah khairum minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. Lebih baik dari dunia dan isi-isinya ini, termasuk kita semua ini. Subhanallah. Nah, ini baru 2 rakaat sholat sunatnya saja, belum sholat subuhnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melaksanakan sholat subuh, Allah akan berikan perlindungan, wa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh, Allah akan berikan jaminan, Allah akan berikan perlindungan. Di mana hari ini kita butuh perlindungan, butuh jaminan, butuh asuransi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita asuransikan. Anak kita asuransikan, istri kita asuransikan, rumah, mobil, motor, semuanya kita asuransikan. Kita minta jaminan kepada siapa? Kepada asuransi, ya. Tapi dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, subhanallah, tanpa perlu ada asuransi lagi, tidak pakai polis, kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hanya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Subhanallah, 1 hari 1 malam, kata para ulama, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melaksanakan sholat subuh terus,
sampai akhir hayat kita senantiasa akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita semuanya insyaallah. Nah, hadirin wa hadirat jamaah rahimakumullah. Selain daripada itu, kita akan senantiasa mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang bangun di awal pagi. Kata Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bangun di awal pagi. Siapa mereka? Mereka yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Subhanallah. Ini biker subuhan saya lihat banyak anak-anak muda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun la yuzilluhumullah illa zillah. Ada 7 golongan yang nanti di padang mahsyar, setelah hari kiamat kita akan dikumpulkan semua di padang mahsyar. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan naungan. Tidak macam-macam, 7 golongan ya. Semuanya akan mencari perlindungan, akan mencari naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Di antaranya yang pertama imamun adil, yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah. Subhanallah, anak muda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Mohon maaf kalau orang-orang tua itu sudah wajib dia beribadah ya, karena tidak lama lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak muda belum tahu ya. Memang filosofi manusia ini seperti buah kelapa yang, oh ini parkirnya di dalam masjid ya, saya kira parkir di luar. Kalau parkir di luar hati-hati, ada pohon kelapa, buah kelapanya bisa jatuh. Dia biasanya buah kelapa di batu besar ini dia lihat kalau pendatang, orang datang bukan orang kampung ini dijatuh dia. Tapi kalau orang kampung enggak gitu. Nah, filosofinya seperti buah kelapa, mulai dari putihnya jatuh gitu ya. Kemudian sudah mulai besar sedikit buahnya, masih kecil ya, jatuh juga. Kemudian muda jatuh, yang tua jatuh, bahkan jatuh yang tua itu sama, kata orang Melayu di sini, sama selodang-selodangnya gitu ya, sama pelepah, bahkan pelepah kelapanya juga jatuh. Nah begitu juga manusia ya, filosofi manusia, kita memang tidak tahu umur manusia, walaupun Allah sudah tetapkan sebelumnya, kita tidak tahu berapa usia kita. Rasulullah 63 tahun wafat ya. Tapi ada juga anak kecil yang baru lahir meninggal, yang balita meninggal, remaja meninggal, dewasa pun meninggal, lansia apalagi. Nah, tapi kalau dia anak muda yang belum tahu, mudah-mudahan jauh, masih jauh lagi perjalanan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia senantiasa beribadah kepada Allah, nanti di hari kiamat di padang mahsyar kita dikumpulkan, akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk 7 golongan yang akan diberikan naungan bersama imam yang adil, pemimpin yang adil. Bahkan yang ketiga, orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang apa, yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Subhanallah, ini kita lihat biker subuhan, pejuang subuh nongsa, subhanallah, hati-hati mereka semua ini, bukan hati-hati di jalan ya, hati-hati mereka semua ini subhanallah pasti terpaut dengan masjid. Kenapa? Bayangkan hujan itu diterobos. Masing-masing ini saya pikir ada yang tinggal di Sungai Harapan, mungkin ada yang tinggal di Sungai Harapan. Oh ada, subhanallah ya, Pulau Bulu pun ada, subhanallah. Dari Pulau Bulu, mana orang Pulau Bulu? Masya Allah, subhanallah. Dari Pulau Bulu, jam berapa dari Pulau Bulu tuh? Saya nginap di rumah kawan saya katanya, dekat Batu Besar. Subhanallah.
Ya. Mu'allaqun bil masajid. Ini yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebetulan Ustadz Abdul Latif hadir bersama kita. Nanti kita minta Ustadz Abdul Latif closing. Biasanya kami kalau PSN, kawan-kawan ikhwan dari Baitur Subuhan, kami kalau PSN berkeliling ada 3 ustadz, 3 ustadznya semuanya akan mengisi. Nanti ada Ustadz Abu Ghazah di sini. Ya. Saya hanya ingin bercerita sedikit saja. Akhir-akhir ini kita di negara kita tercinta ini, negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat miris kejadian penusukan Syekh Ali Jabir. Alhamdulillah. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dari 265 juta penduduk Indonesia, 85%-nya muslim. Mohon maaf, yang nusuk pun orang muslim nih. Ini kita cerita orang muslim sendiri, internal kita. Kenapa ulama ditusuk? Kenapa ulama mau dibunuh? Kenapa ulama tidak dijaga? Alhamdulillah. Miris sekali, yang katanya negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tapi tidak cinta sama ulama, tapi tidak mau melindungi ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala itu ulama. Kalau kita jaga ulama, berarti kita juga termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi miris ya. Bahkan setelah itu kejadian Syekh Ali Jabir, ada pula imam masjid digorok lehernya sampai meninggal dunia. A'udzubillah. Subhanallah. Di mana umat Islam? Kenapa tidak mau membela ulama? Tanda-tanda akhir zaman, kata Yanda. Ya, tanda-tanda akhir zaman. Ya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Mari sama-sama kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhama wa inna warrathu al-ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya ulama itu adalah pewarisnya para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi harta, tidak mewarisi uang, tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, tetapi para nabi mewarisi ilmu. Siapa yang bisa mengambil ilmu daripada para ulama, maka sesungguhnya dia sudah mendapat bagian yang sangat besar, bagian yang sangat banyak. Maka dekati para ulama, ambil ilmunya, insya Allah sudah mendapat bagian besar, mendapat bagian yang banyak dari warisan para anbiya. Akhir-akhir ini pula ulama pun dibilang radikal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, kalau Ustadz Abdurrahman LC bilang rada-rada dikit nakal. Nah itu. Radikal apa sih radikal? Kalau kita lihat di KBBI, Ustadz Abu Ghazah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu rujukan akademisi. Biasanya kalau mau menulis, ya, membuat definisi, rujukannya kemana? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Radikal itu memang di dalam Islam tidak ada istilah radikal sejak dulu. Ya, tidak ada istilah di dalam syariat Islam itu nama radikal, kata-kata radikal itu tidak ada. Ya. Melakukan perbuatan tindakan ekstrim, ya, ada ekstrim di sana. Dengan seenaknya saja dia berbuat, ya, sehingga terjadi pembunuhan, ya, sehingga terjadi penghinaan, sehingga terjadi pengeroyokan dan seterusnya. Itu ekstrim. Ada tidak yang mengajak seperti itu?
Tidak ada. Ya. Tadi ulama itu pewaris para nabi. Ulama, makanya ulama kita harus jaga, bukan ulama yang radikal. Ya. Memang ya, ini perlu kita garis bawahi. Memang di dalam syariat Islam radikal ataupun tindakan ekstrim itu memang sudah muncul di awal Islam hadir di dunia ini oleh sebagian orang-orang yang tak bertanggung jawab, yang kita kenal dengan sekte ataupun kelompok Khawarij. Itu Khawarij. Orang-orang Khawarij ini sudah keluar dia dari Islam ya. Bukan orang Islam, dia keluar daripada kelompok Islam ya. Nanti mungkin bisa diceritakan sejarahnya itu oleh Abu Ghazza. Abu Ghazza ahli sejarah itu. Senang kita dengar sejarah dari Abu Ghazza nanti ya. Maka walaupun ada tindakan ekstrim yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, kelompok Khawarij pada waktu awal-awal Islam ya, itu munculnya besar ketika setelah perang Siffin ya, setelah perang Siffin. Nanti Abu Ghazza mungkin bisa bahas setelah perang Siffin, sehingga terjadi pembunuhan. Ali bin Abi Thalib mengeluarkan putusan yang tidak sesuai menurut mereka, yang tidak berpihak kepada pihak Ali. Khawarij ini awalnya pendukungnya Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib sesungguhnya tidak bersama orang-orang Khawarij ya, hanya mereka mendukung saja ya. Tapi yang paling penting adalah kita anak-anak muda ini semuanya ya, jangan sekali-kali memahami Islam tanpa melalui para asatidz, para ulama, para guru-guru kita. Jangan memahami Islam dengan sendirinya saja. Ketika mereka memahami, ketika kita memahami Islam itu dengan pemahaman kita sendiri tanpa belajar kepada guru, ini akan menjadikan kita menjadi radikal, kita menjadi intoleran, kita menjadi teroris. Nauzubillah, tsumma nauzubillah ya. Maka sama dengan yang kedua, jangan sekali-kali kita memahami konsep jihad, salah memahami konsep jihad. Jihad itu, hadirin wal hadirat, kalau kita buka di kitab fikih ya, fikih ini kan cara kita beribadah, cara kita bermuamalah ya. Kalau kita mau belajar sholat, belajar puasa, belajar zakat, muamalah kita juga belajar jual beli, nikah, semuanya ada di dalam fikih. Itu diajarkan ya. Setelah kita belajar akidah, kita belajar fikih ya. Di dalam syariat wajib belajar fikih ya, karena fardu ain bagi setiap kita ya. Bagaimana kita mau ibadah sama Allah kalau kita tidak tahu caranya? Belajar di ilmu fikih. Nah, jihad itu diajarkan di dalam fikih, tetapi di mana? Di ujung-ujung terakhir. Nah, kalau yang baru buka fikih dia langsung belajar jihad, nah ini yang salah. Dia harus belajar dari awal. Belajar apa dulu? Toharoh dulu, bersuci. Kunci dari semua ibadah yang kita lakukan itu bersuci dulu. Bersuci saja tak betul, langsung jihad, mau ikut perang, mau memerangi orang-orang kafir. Konsep kafir saja dia tidak paham. Kafir itu ada dua, kafir zimmi sama kafir harbi. Kafir zimmi itu kalau ada orang kafir, orang yang di luar Islam berada di dalam naungan kepemimpinan umat Islam. Contohnya kita di Indonesia ini, pemimpin kita muslim, mayoritas umat Islam. Ada orang kafir di dalam negara Republik Indonesia ini, kafir zimmi namanya. Maka kata Rasulullah, siapa yang mengganggu kafir zimmi, dia tidak akan mencium bau surga. Bayangkan. Jangan sekali-kali kita mengganggu orang-orang kafir zimmi yang di bawah naungan kepemimpinan Islam. Yang boleh kita ganggu, yang boleh kita lawan, bukan kita ganggu juga, mohon maaf bahasanya salah, boleh kita lawan adalah kafir harbi, kafir yang kedua. Siapa mereka? Mereka yang memerangi umat Islam di medan perang. Kenapa Rasulullah SAW memimpin perang sampai lebih dari 20 kali? Karena orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy melawan Islam, sehingga kita pun harus mempertahankan diri. Umat Islam harus mempertahankan diri ketika dilawan, ketika diperangi. Ini yang boleh kita bunuh,
tetapi bunuhnya di medan perang. Ada lagi syarat-syarat berperang, tak boleh bunuh wanita, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh bunuh binatang, bahkan tanam-tanaman, pohon-pohon tak boleh ditebang kalau mau berperang. Subhanallah. Apalagi manusia, ada konsepnya. Nah, belajar dulu fikih dari awal, insya Allah kita tidak akan memahami konsep, tidak akan salah memahami konsep jihad. Ya, kita akan, kalau kita datangi guru-guru, belajar, datangi para ulama, dekati para ulama, insya Allah kita akan dapatkan ilmunya. Kita tidak akan salah memahami pemahaman Islam ini. Demikian mungkin. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya untuk dimaafkan. Kita berikan waktu kepada Abu Ghazah, dan kemudian nanti akan di close sama Ustadz Abdul Latif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.